Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tajudin Farhan. Waalaikumsalam. Pada video ini atau kali ini kita mau wawancarai. Ini teman baru saya, tapi udah seperti teman lama gitu saudara. Kita ketemu nih di YouTube. Ya lama ya. Nah, nggak tiba-tiba dia kasih komentar. Wah ada ketumbannya katanya nih. Ya udah kita akhirnya chatting-chattingan, akhirnya sampai ketemu. Ini kedua dua kali kita collab nih. Oke, kita mau tahu lebih jauh tentang Mr. Anthony ya. Ya, Anthony Siregar. Ini YouTuber senior juga sebenarnya. Tapi nggak laku-laku teman-teman ya. Cuma nggak aktif seperti aku. Nah, beliau melihat saya aktif, dia baca ini lagi nih. Termotivasi. Termotivasi lagi. Ya. Baik, saya mau tanya nih. Ya. Mr. Anthony dulu lahir di mana nih? Ya. Jadi sebenarnya saya brojol itu masih di Sumatera Utara. Ya. Jadi asli orang Medan ya? Ya, betul. Aku tuh lahirnya masih di Medan sana. Setelah STM lanjut ke sini. Jadi lulus SMP, SD SMP di Medan sana ya? betul sekali. Kecil Pak. berarti masih kecil di sana. Ya. Jadi STM langsung lanjut di Jakarta. Tepatnya langsung bersekolah di STM DKI. Mungkin Bapak pernah tahu. Ini SMDK ini tahu saya dulu. SMA di zaman saya ya. Zaman 80-an nih terkenal tawuran. Betul nggak sih? Iya. Jadi itu zaman jahiliyah ya teman-teman ya pada jadi mungkin sejak orang ya image-nya kalau anak Priok itu salah satunya STM DKI itu yang paling Takutin tuh. ditakutin ya. Mungkin tahun 80 sampai kurang lebih tahun 90. Tangan di Priuk lagi ya kan? 95 mungkin ya. Tahun 2000 kesini sih udah mulai Bagus ya. udah nggak seperti dulu lagi. Nah, Itu saya ceritain gimana? Tawuran atau gimana antara sekolah? iya, jadi kenapa saya juga bingung ya sebagai anak daerah waktu itu saya juga bingung Pak Tajudin nih. Tiba-tiba aja saya dari Medan SMP lanjut ke sini masuk ke sebuah daerah namanya Texasnya Jakarta. Itu saya ketemu dengan teman-teman satu kampungnya Pak Tajudin nih, anak Warakas ya. Anwar. Iya, itu Anwar. anaknya tapi kan semua teman-teman ya. Jadi ceritanya begini waktu itu. Karena memang negeri kan susah. Saya juga Ya. masuk ya waktu itu. Karena mau aku masuk swasta, itu ternyata teman-teman saya itu orang-orang yang brutal semua. Iya kan STM DKI itu ya kita tahu lah ya. Dan energi lah ya. Ya, mungkin karena kreativitas yang tidak tersalurkan ya. Akhirnya itu tawuran ya segala macam. Kalau kita nih zaman saya sekolah nih begini Pak. Kalau kita olahraga itu dulu di Ancol. Ya, betul. Ya. Masuk renang juga kali ya? Oh, renangnya di Ancol. Jadi dari Cilincing ke Ancol itu kan harus ada transportasi, nggak mungkin jalan kan. Nah, kita biasa naik BM. Kalau teman-teman tahu BM itu apa? Berani mati. Berani mati itu naik trailer. Itu kita nggak pernah bayar Pak. Saya tinggal di Cilincing itu ke tempat sekolah saya itu kurang lebih 3 kilo. Itu saya selalu naik U23 Metro Mini. Oh, ini. Itu nggak pernah punya teman-teman. Aduh, kalau ingat itu Pak. Jadi STM itu Zaman jahiliyah ya? Iya, zaman Dia jahiliyah. lagi di belakang bilangnya depan ya? Depan gitu kan. Sama aja. Yang pengalaman paling lucu lagi begini Pak. Kalau zaman dulu itu kan Ancol, Taman Mini kalau ulang tahun itu nggak pernah pakai tiket. Ya, Zaman dulu. Nah, zaman saya Taman Mini itu kan jauh Pak. jauh. Di ujungnya Jakarta Timur. Timur, kita utara, timur. Nah, di zaman saya itu ada namanya transportasi PPD. Ya, jadi. Nah, kalau nggak salah patas 60 atau patas berapa itu? Itu dari Priuk ke sana tuh cuma satu kali. Kita nggak pernah bayar. Kita ke sana nggak bawa uang, ya, sama sekali nggak bawa uang. Terus, ya itu aja. Jadi zaman kita tuh memang benar-benar. Di zaman saya juga ada namanya dulu Bojak Pak. Bojak Bogor Jakarta. Betul. Oh iya. Jadi itu jalan.
Ada Bandung Lautan Api juga ada. Ada. Pernah ikut nggak? Ya nggak pernah sih, teman-teman saya Kalau ikut. Jogja pernah. Itu juga saya nggak ikut. Saya pernah. Oh gitu. Ke Jakarta pernah. Bandung Lautan Api pernah. Terus ya di tengah jalan gitu. Ya, apa? Karena nggak kuat. Jadi mungkin zaman kita sekolah itu dulu dilatih mental, Pak. Dan terbukti memang karena teman-teman saya itu orangnya berani ya semua ya. Itu teman-teman saya banyak setelah lulus itu profesinya apa? Angkatan, Pak. Ya, angkatan laut, angkatan darat, TNI, dan juga kepolisian. Ya paling banter kalau mereka nggak masuk nih teman-teman, pelabuhan sama satpam. Security ya. Security. Tetap ujung-ujungnya keamanan. Ujung-ujungnya keamanan, Pak. Jadi gitu. Jadi lulus tahun berapa nih, Antoni? Aku lulus tahun 93-94. Yes. Satu Bapak di mana dulu kuliah? Nah, ini Jakarta, Jakarta. jadi zaman saya dulu itu kan nggak ada namanya praktek CNC. CNC kan sebetulnya STM kan teknik ya. Jadi kita harus numpang prakteknya itu di UNJ, Pak. UNJ dulu Udah sedikit kali ya, kalau iya, Ikip Jakarta. Makanya saya tahu Ikip. Ikip di Rawamangun. Rawamangun. Naik busnya 50 mesti atau 51. Ya kali. Lupa ya. Udah lama. Jangan-jangan waktu itu nggak bayar lagi. Lagu lama. Gitu Pak ceritanya. Jadi masanya kelam sekali. Terus kemudian setelah lulus STM itu langsung kerja. Iya. Jadi Mana? kalau zaman saya itu kan STM itu langsung kerja. Saya langsung kerja lama. Sempat lanjut kuliah ya. Belum kepikiran dan belum ada modal. Jadi kan waktunya juga kan. Iya. Jadi teman-teman saya waktu itu kebetulan ya kita langsung banyak yang kerja di kalau di tempatnya itu banyaknya di Astra lah. Karena kita ada ikatan juga STM ini bekerja sama dengan Astra. Ya, sama. Nggak dapat waktu itu karena sakit. Terus kemudian hijrah ke Bekasi ini tahun berapa nih? Jadi ceritanya, nah kita ini kan karyawan juga pasti kan butuh namanya rumah nih. Kalau di Jakarta itu kan susah bayar. Kecil rumah. Iya, puji Tuhan akhirnya saya ya dapat rezeki tahun 2008 saya udah dapat di sini. Tapi tempatinnya belum, karena saya mikirnya dulu jauh sekali, Bang. Wow, ini jin buang anak kalau itu. Mungkin kalau kata orang Jakarta tempat jin buang anak. Karena aksesnya dulu nggak semulus sekarang, Pak. Sekarang anak buang jin ya. Baliknya. Jadi kalau dulu katanya begini, Pak. Kalau dulu nih jalannya ini kan belum dicor ya. Rusak. Rusak. Jadi yang jalan itu rata-rata orang ngangon bebek, Pak. Mungkin sama kambing. Ya. Kambing. Kalau sekarang bebek ditekin orang, Pak. Jadi gangguan kita ya. Iya, naik motor bebek maksudnya. Jadi berubah sekarang. Jadi tahun 2009 baru pindah. sampai sekarang ya. Ini udah 12 tahun. Enak mana nih setelah Jakarta baru Bekasi? Kalau dibilang sih ya jauh lebih enak di sini, Pak. Karena kalau di Jakarta itu kan sudah sumpek ya, Pak ya. Rumahnya itu deket-deket ya. Jalan juga ada. Ya kan kalau di sini kita udaranya nih. Lihat rumahnya Pak Tajudin ini, pekarangannya luas, asri, hijau. Yang aku depan itu di sini di Bekasi seperti ini. Namanya tuh, lihat tuh. Kita sambil ngobrol di pekarangan yang seperti ini. Iya, jadi luas ya. Kalau di Jakarta dapat tuh kira-kira rumah segini, Pak. Waduh, nggak sanggup kita. Sama miliaran nih. Oke, kemudian nih di Medan ya. Iya, betul. Air Medan, besar Medan, bisa nyanyi dong. Nah, remajanya di sini, Pak. Ya nyanyi sih bisa, karena kan orang Batak itu begini, Pak. Satu orang, Satu orang Nyanyi. nyanyi, Dua orang, main catur, 3 orang, akor mungkin, Pak. vokal grup ya. Vokal grup. Bukan Tadi tawuran. bilang bukan. tawuran lagi. Enggak ya, enggak Enggak. temen. 3 orang vokal grup, Vokal 4 grup. orang kuartet. Iya. Gitu. Jadi
Jadi kalau di orang Medan itu ada tempat kumpul namanya. Kita kalau di Cerita ini dah. biasanya Budaya Medan. budaya Medan itu ada namanya lapotua. Iya, jadi lapotua itu semacam warung makan, Pak. Lebih Tuak itu tuak kan. lebih tepatnya gini, lapotua itu adalah warung makan Isinya. yang isinya makanan khas Medan, ada arsik, ada saksang namanya. Kalau tuak itu kan minuman itu ada keras. panggang. Kalau tuak, Tuak itu minumannya. ya sebenarnya minuman keras kan. Sebenarnya dibilang keras, kalau orang Jepang bilang sake. Yang ada Kayak arak gitu loh. lagi ya, ada lagi. Jadi ada lagi kan. Iya kayak Bukan dari aren disadap atau dari kelapa. Kayak semacam. perlu tahu nih, banyak orang tahu lah kok tuak itu masih belum tahu. Iya, Ini itu minuman khas Batak, Pak. warung Jadi, makan. Kumpulnya orang Batak. Warung Kopi. makan yang menyediakan makanan Khas. khas. Medan. Ya. Dan minumannya Apa itu aja tuh? tuak. Apa aja tuh hasilnya tuh? Ya, ada makanan namanya napinada. Apa tuh? Itu napinada itu semacam makanan khas yang ada bumbu-bumbu khas Bataknya lah, Pak. Bisa ayam, itu menunya, Pak. Boleh nanti saya ajak ke sana. Ya, artinya itu bentuknya apa tadi? Itu kalau napinada itu dari ayam. Ya, oh cuman ayam yang di Ya, dikasih asam, Jadi dikasih bumbu semacam sambal yang pedas gitu. apalagi Campur lagi sama itu ada garamnya. wih, Terus ada lagi cincang. apa nih? Biasanya anjing sama babi ya. Iya. B2. Bahasanya lebih halus biasanya. B1, B2. Nah, terus Siap. ada lagi Tiga. tanggo-tanggo. Tahu apa tuh? Nah, bisa dari B2, Pak. Jadi gede-gede, semacam dipotong kayak gitu, Pak. Bumbunya biasanya ada campurannya rebung, Pak. Enak tuh. Bukan rebung. Oh, Yang dari bambu muda. Bambu Iya. muda. Apalagi tuh? Minumannya Panggang. pasti panggang. Nah, enggak, minumnya dan panggang Baru tahu nih saya sering aku buat cara deskripsinya ini baru tahu sekarang juga. jadi panggang ini Enggak. biasanya dari bisa B1 B2 daging yang dipanggang. Terus minumannya Nasi udah pasti. Minumannya itu ya itu tuak itu Wah. semua, Pak. kayak Nah, itu dari aren ya. Atau dari kelapa pastinya. Terus ada campurannya lagi namanya raru. Raru ini yang jarang orang tahu ini. Itu semacam kayak buat sepat-sepatnya gitu loh, Pak, biar lebih enak lagi. Kalau overdosis ya mabuk, Pak. Tapi kalau cuma 1 gelas, 2 gelas Pak, enggak lah, buat asik yang aja. Itu salah satu rahasia suara orang Batak itu bagus, Pak, bisa melengking, Pak. Medika ya. Itu iya. Nggak ada duanya suara. Rocker banyak. Bisa dua apa? Dua oktav. Ini asli apa? Asli orang Batak. Iya, betul, Pak. Jadi di tempat kumpulnya orang Batak, lapor tuak ini itu pasti ada namanya gitar, Pak. Sekitar minimal lah itu ya. Minimal pasti ada gitar. Kalau nggak organ minimal aja ya. Iya, kalau sekarang ya modern ya organ atau Atau yang itu ada nggak? apa? Tikung atau bintang apa? Enggak, jarang. Bongo apa ada ya? Jarang. Ada biasanya kalau yang luar mah. Terus catur, Pak. Nah, Itu pasti ada catur. saya Ya, boleh. itu buat konten juga campur. Teman akrab saya, Pak. Orang Libels juga namanya. Riston Pangaribuan. Ya, kalau teman-teman ya yang alumni 15 ya. Angkatan mulai berapa tuh? Dia lahirnya tahun 69. Oh, di bawah saya 3 tahun. Kalau nggak salah tahun. Berarti Dia orang Medan oh 88 nih. Di Kalibel sih aktif nih. gitu. Dia jago catur dan dia adalah ketua Percasi Jakarta Utara. Betul ya. Catur. Kristen sih saya sering dengar yang namanya. Masih teman-teman di Kalibel sih. Ya. 88
lima yang update masih tahu nih. Ya. Nah, jadi orang Batak itu pasti ditato. Walaupun saya nggak terlalu pasti bisa aja. Iya, nih, dua, Nah, terus tiga, kalau zaman dulu itu pasti ada namanya koran, Pak. Berita koran, oh, iya, iya. surat kabar. Nah, jadi orang Batak itu selalu di lapor tua itu baca masalah politik. Makanya banyak pengacara Pak, bukan orang Batak. Pengacara terutama harus Batak. Rajin Karena baca. biasa berpolitik ya. Iya, gitu, Pak. Oke, ini menarik lagi, menarik banget ini. Waktunya kita batas sudah ya. Iya. Sekarang kita mau tes nih, asli Batak kan ya? Nyanyi, suruh Boleh deh, nyanyi. Pak, tapi saya terus terang udah lama. Ya, kalau yang penting kelihatan asli daerah Medannya kan. Jadi sejak menikah itu aku udah jarang nongkrongnya. Tapi Fokus dikit di bisa. fokus di kerja dan rumah ya. Iya. Itu namanya suami yang baik. Oke, kita nyanyi bareng sebisanya ya. Boleh, Tapi yakin lah orang Medan tuh pasti bisa. Beda sama saya orang Betawi, Jawa. Oke, Pak. Oke, kita ambil gitar. Lagi ini mau ngambil gitar. Ada gitarnya. Di samping. Ada gitarnya nih ya. Mau lagu apa nih? Milenial. Milenial. Kita Waduh. emang itu banyak milenial. Dapat tantangan lagu milenial nih teman-teman nih. Aduh, gawat juga nih. Aku tuh salut sama Pak RT ini ya. Usianya udah berapa, Pak? More than 50. Tapi Setengah abad. Iya, Setengah abad. setengah abad lebih, iya kan? Tapi lagu-lagunya masih milenial nih. Aduh. Mungkin lagu apa ya? Anji kali ya. Kanji boleh. Ya kita ini sesuai dengan lapu tuak tadi. Ada gitar. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang tak pernah perlu kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang indah. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Untuk apa rasa cinta di hatiku? Hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Mas Mo. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Aduh, sorry nih teman-teman ya, ini dadakan juga aku dalam main gitar ya, aku gitu paham juga lagunya ya. Bayangin ya, ini baru nih, udah lama gak main gitar ya kan. Suaranya masih oke. Memang asli beda, ya kan.
nggak diragukan lagi nih. Mantap. Ya. Oke teman-teman nih. Pertemuan kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjut pada video berikutnya. Jadi kita akan collab lagi. Semoga lebih baik ya. Baik dan mungkin dalam keadaan dan tempat yang berbeda. Oke. Mungkin di warung kopi. Kita Gila mau tuak nih. dapat tuh. Oke ya, sampai jumpa ya teman-teman. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe di Antoni channelnya Siregar Official Siregar. dan juga Tajudin Tajudin Farhan. Farhan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.